Setelah konflik Hamas dan juga Israel pecah pada Oktober 2023 kemarin, kawasan Timur Tengah memang sedang memanas. Konflik yang awalnya hanya melibatkan Hamas, Palestina, dan juga Israel, serta cuma terjadi di jalur Gaza, terus meluas. Hal ini disebabkan sentimen yang didapatkan Israel yang dianggap tengah melakukan pembersihan etnis, dan juga sentimen positif yang didapatkan penduduk Palestina yang menjadi korban. Perluasan konflik yang terjadi membuat Israel harus menghadapi kekuatan lainnya, seperti kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Dari perluasan konflik ini, kita akan membahas wilayah Israel dan kerugian yang mereka terima saat serangan dari Hizbullah. Pertama kali konflik antara Israel dan Hizbullah pecah, langsung terjadi sehari setelah penyerangan Hamas masuk ke dalam Israel, yaitu tanggal 8 Oktober. Pada tanggal tersebut, Hizbullah langsung menembakkan roket ke wilayah peternakan Sheba sebagai dukungan terhadap penyerangan Hamas. Israel merespon serangan ini dengan menembakkan artileri dan juga drone menuju Lebanon Selatan. Serangan pembuka dari Hizbullah pada tanggal 8 Oktober kemudian terus berlanjut dan membuat Israel harus membagi perhatian mereka antara berperang di jalur Gaza atau di perbatasan Lebanon-Israel. Serangan lanjutan Hizbullah ini kemudian dilakukan pada tanggal 11 Oktober. Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke wilayah Ma'alat Tashira. Nah, Israel yang dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer unggul di Timur Tengah mengalami hari buruk mereka di hari tersebut. Bagaimana tidak, Israel ditipu 2 kali oleh Hizbullah. Mulai dari tipuan drone palsu dan juga tipuan suara sirine palsu. Israel yang di hari tersebut mengalami hal memalukan, kemudian mendapati kasus yang tidak mengenakan di tanggal 13 Oktober. Serangan mereka yang menuju ke Lebanon Selatan malah menewaskan jurnalis Issam Abdallah. Kematian Issam ini kemudian mendorong kecaman besar ke Israel yang dituding sengaja untuk menembak jurnalis Reuters tersebut. Meningkatnya ketegangan antara Hizbullah dan juga Israel pun terus berlanjut. Tanggal 15 Oktober, Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke wilayah Stula, Israel Utara. Serangan ini kemudian direspon keras oleh Israel yang ternyata menembakkan fosfor putih ke wilayah pedesaan di Lebanon. Serangan fosfor putih ini kemudian membuat Israel disorot oleh pihak Amnesty International karena dianggap melakukan kejahatan perang. Sorotan ini memang wajar terjadi karena fosfor putih adalah amunisi terlarang dalam perang modern. Konflik berlanjut, Hizbullah menyerang kota Metula dengan rudal anti-tank yang melumpuhkan fungsi kota tersebut. Kemudian di tanggal 21, serangkaian serangan Hizbullah diarahkan ke beberapa daerah berbeda, mulai dari peternakan Sheba, Margaliot, dan Hanita. Belum cukup sebulan setelah konflik antar keduanya memanas, di akhir bulan Oktober, pihak Hizbullah sudah mengklaim kalau mereka telah menyerang 19 situs militer Israel dengan peluru kendali, rudal, dan juga drone. Setelah serangkaian serangan di bulan Oktober, apakah semuanya berakhir? Tentu saja tidak, karena pimpinan Hizbullah sudah berkomitmen dan memperingatkan Israel kalau mereka siap terlibat perang regional jika Israel tidak menghentikan penyerangan di Gaza. Bahkan di tanggal 3 November, Hassan Nasrallah, selaku tokoh kunci Hizbullah, mengungkapkan kalau mereka tidak takut dengan kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Laut Mediterania. Sikap tegas dari Hizbullah tentang mereka tidak akan kendor dalam menyerang, langsung dibuktikan pada tanggal 5 November. Di tanggal ini, Hizbullah menjatuhkan drone canggih Israel Elbit Hermes 450 dan juga meluncurkan rudal anti-tank ke wilayah Yiftan Kibbutz. Penyerangan kemudian berlanjut di tanggal 10 November. Rudal anti-tank diluncurkan Hizbullah menuju kota Manara. Penyerangan ini kemudian terus berlanjut pada 16 November, mengarahkan amunisi yang sama ke wilayah kota Stula dan juga Hadayaron. 4 hari kemudian di tanggal 20 November menjadi hari yang buruk bagi Israel karena pangkalan militer mereka di Biranit harus hancur karena serangan rudal. Serangan 20 November ini menjadi serangan terakhir yang dilakukan Hizbullah karena selanjutnya mereka meredahkan konflik untuk menghargai keputusan gencatan senjata sementara di Gaza. Namun tentu saja serangan ini juga berhenti sementara.
Pada tanggal 1 Desember saat gencatan senjata berakhir, Hizbullah dan pihak militer Israel langsung terlibat kontak senjata. Kemudian tanggal 3 Desember, Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke pangkalan militer Israel di Beit Hillel. Serangan 3 Desember ini secara khusus dipublikasi oleh Hizbullah sebagai sebuah kemenangan besar. Pada bulan Desember ini, penyerangan yang dilakukan Hizbullah memang lebih beringas daripada sebelumnya. Setelah berhasil menaklukkan pangkalan militer, di bulan Desember Hizbullah juga menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel yang berada di bagian utara Kabri menggunakan amunisi Basir milik Iran. Dari klaim Hizbullah, mereka mengatakan kalau mereka sudah berhasil menembak Iron Dome milik Israel dan sukses besar. Dari pihak Israel sendiri belum ada keterangan apapun tentang serangan ke Iron Dome tersebut. Nah, dari pengamatan yang ditemukan, Israel dianggap tidak ingin mengakui kalau Iron Dome yang mereka banggakan dikalahkan oleh Hizbullah. Pengamatan ini datang setelah bangunan di Kiryat Shmona dihantam rudal Hizbullah. Namun, tidak ada sirine yang berbunyi dan juga tidak ada pencegatan yang dilakukan oleh Iron Dome. Kebobolan di Kiryat Shmona ini sudah menjadi sinyal penting bahwa Iron Dome Israel telah dilumpuhkan. Setelah berhasil menaklukkan Iron Dome yang dibangga-banggakan Israel itu, Hizbullah tetap melancarkan serangan, bahkan makin bersemangat. Di penghujung bulan Desember, Hizbullah bahkan membombardir Israel dengan 8 serangan dalam 12 jam, yang memperlihatkan komitmen Hizbullah untuk melawan Israel hingga perdamaian Gaza terjadi. Melihat konflik Hizbullah dan juga Israel sepanjang bulan Oktober hingga sekarang, sepertinya konflik ini tidak akan selesai dalam waktu cepat. Apalagi Benjamin Netanyahu yang menjadi Perdana Menteri Israel sudah mengancam Hizbullah bahwa akan menjadikan Lebanon Selatan sebagai jalur Gaza baru jika Hizbullah tidak berhenti menyerang Israel. Nah, di Hizbullah juga sama. Komitmen dari Hizbullah ini sangat jelas, bahkan tertuang dalam manifesto saat mereka dibentuk. Perjuangan kami akan berakhir hanya ketika Israel dilenyapkan. Kami tidak mengakui perjanjian apapun dengannya, tidak ada gencatan senjata, dan tidak ada perjanjian perdamaian. Melihat kedua belah pihak sama-sama bersikeras untuk tidak mengalah, tentu kita tiba ke pertanyaan, lalu apa selanjutnya? Apakah perang konflik Hizbullah dan Israel ini akan menjadi perang skala penuh? Dari para ahli, jawabannya adalah tidak akan terjadi perang skala penuh. Salah satu contohnya dari Jeffrey Feltman, yang merupakan mantan asisten luar negeri Amerika Serikat. Pria ini berkata, kalau Hizbullah akan tetap melakukan serangan ke Israel, namun hanya untuk memperlihatkan kredibilitas mereka dalam perlawanan. Tetapi Hizbullah tidak akan berupaya melakukan apapun yang bisa memicu perang skala penuh. Nah, perkataan Jeffrey Feltman ini juga dibenarkan oleh Razim dari Institut Timur Tengah, bahwa konfrontasi skala penuh antara Israel dan Hizbullah adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh Iran sebagai negara yang mendanai tindakan Hizbullah. Alasan lain mengapa konflik Hizbullah dan juga Israel tidak akan mengalami perang skala penuh adalah Hizbullah bisa menderita kerugian yang lebih besar. Faktor utamanya adalah Lebanon yang menjadi rumah mereka. Sekarang Lebanon ini tengah dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Inflasinya bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kemudian, Lebanon juga tengah mengalami krisis politik yang begitu hebat, hingga kestabilan penuh dalam negeri adalah hal yang sulit tercapai. Makanya, jika perang skala penuh pecah, Hizbullah bisa jadi kehilangan tempat mereka dan akhirnya sulit untuk menata komando pasukan seperti sekarang. Jika organisasi dunia seperti PBB ingin melihat konflik antara Hizbullah dan juga Israel ini selesai, solusinya cuma satu, yaitu memaksa Israel menghentikan perang di Gaza dan memberikan kedaulatan penuh pada Palestina. Kalau Israel setuju, maka Israel bisa bebas dari Hizbullah. Dan jika Hizbullah masih menyerang, maka Hizbullah jelas sudah bersalah.